Selamat datang mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Perkenalkan, kami berdua dari UKM Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Perkenalkan, saya Firman selaku Presiden UKM Debat Hukum. Dan saya Aldi Chandra Wijaya selaku Wakil Presiden UKM Debat Hukum. Kami berdua akan memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa baru bagaimana UKM Debat Hukum ada di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Untuk itu, teman-teman bisa ikutin kita untuk menuju Sekretariat UKM Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, selamat datang teman-teman di Sekret UKM Debat Hukum ya Kak. Ya, ini Sekret UKM Debat Hukum FKMUP. Ayo masuk, silakan teman-teman Untuk agenda sekret kita. Jadi di sini teman-teman, kalau anak-anak UKM Debat Hukum FKMUP lagi pada rapat ataupun membahas suatu argumen, kita di sini semua pokoknya lah. Baik lagi bersama Kakak dan Kak Aldi, di mana kita berdua akan mencoba menjelaskan tentang UKM Debat Hukum itu sendiri teman-teman. Supaya ketika nantinya, harapan kita ketika nanti kita telah menjelaskan UKM Debat, teman-teman sudah dapat gambaran nih terkait UKM Debat, dan nanti teman-teman bisa gabung di UKM Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, pertama Kakak pengen nyampein dulu kepada teman-teman bahwasanya UKM Debat Hukum ini ada di bidang 1 SEMA FKMUP, yaitu di bidang pendidikan dan penalaran. Nah, apa sih UKM Debat Hukum itu? Nah, UKM Debat Hukum ini adalah suatu UKM yang bergerak di bidang akademik teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman masuk dan join di UKM Debat Hukum, teman-teman nantinya akan diajarkan dalam dunia hukum bagaimana melihat permasalahan itu dari dua sisi teman-teman. Dari sisi pro dan dari sisi kontra itu sendiri, yang nantinya dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir daripada teman-teman mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Nah, nanti teman-teman ketika masuk UKM Debat Hukum, teman-teman juga akan dijelaskan terkait bagaimana membuat argumentasi, menyusun argumentasi, hingga menyampaikan argumentasi teman-teman. Karena ketika nanti teman-teman sudah mampu membuat argumentasi dengan landasan yang kuat, mulai dari landasan perundang-undangan, data, fakta-fakta empiris, teman-teman akan mendapatkan suatu argumentasi yang bagus, dan nanti argumentasi itu bisa teman-teman deliver atau teman-teman sampaikan begitu melalui public speaking yang bagus teman-teman. Kita akan ajarkan juga terkait bagaimana teman-teman dapat berbicara di depan orang banyak supaya ya kali ya, supaya tidak grogi ketika teman-teman berbicara di depan orang banyak di halayak umum. Banget nih teman-teman apa yang disampaikan sama Kak Firman tadi ya. Ketika teman-teman berminat dan nantinya bergabung di UKM Debat Hukum FKMUP, ada beberapa keuntungan nih teman-teman yang bisa teman-teman dapat gitu kan sebagai mahasiswa baru di UKM Debat Hukum di Universitas Pancasila. Di mana keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman dapat itu, pertama, teman-teman bisa nih diajarin bagaimana sih cara berdebat yang benar ya Kak Firman. Bagaimana cara menyusun argumentasi yang baik dan benar, dan juga bagaimana sih cara kita menyampaikan apa yang sudah kita susun di dalam argumentasi kepada tim lawan dan juga dewan juri. Jadi ketika nanti kalian menyampaikan, tim lawan dan tim juri itu kayak terkesima gitu ya Kak Firman ya. Meyakinkan. Asik, meyakinkan mendengar penjelasan dari kita gitu kan. Nah, selain diberitahu bagaimana cara berdebat, ketika teman-teman bergabung di UKM Debat Hukum FKMUP, teman-teman juga bisa nih belajar bagaimana sih cara berorganisasi yang benar. Kita juga masih belajar bareng-bareng gitu untuk belajar berorganisasi yang benar, biar ilmu-ilmu itu juga bermanfaat ketika kita sudah lulus kuliah. Karena kan nggak cuma ilmu pengetahuan doang ya teman-teman yang dibutuhkan ketika kita bekerja gitu, tapi ilmu kita dalam berorganisasi pun juga dibutuhkan dalam
kehidupan di dunia kerja nanti ya Kak Firman ya. Betul banget. Nah, terus selain daripada itu juga teman-teman bisa nih mendapatkan pengetahuan di bidang hukum. Jadi cocok banget nih untuk teman-teman mahasiswa baru yang nanti bergabung di UKM Debat Hukum. Banyak banget pelajaran-pelajaran tentang hukum yang bisa kita share ya ke teman-teman mahasiswa baru. Jadi ketika teman-teman maba nanti belajar di kelas, teman-teman sudah punya gambaran nih apa aja sih yang bakal dibahas permasalahan hukum di kelas kalian masing-masing gitu. Nah, selain itu juga ketika teman-teman bergabung di UKM Debat Hukum FKKM UP, kalian juga bakal diajarin nih bagaimana sih cara public speaking yang benar. Pasti kan banyak nih Kak Firman, kalau kita di SMA, kalau kita presentasi kadang suka grogi ya, suka gugup gitu kan. Nah, nanti ketika teman-teman bergabung di UKM Debat Hukum FKKM UP, teman-teman bakal diajarin nih gimana sih tips-tips biar ketika kita presentasi di kelas, kita juga nggak gugup, jadi kita bisa pede aja menyampaikan apa yang bakal kita sampaikan ya Kak Firman ya. Betul banget. Nah, selain itu juga ketika teman-teman bergabung di UKM Debat Hukum FKKM UP, teman-teman punya kesempatan nih untuk turun kompetisi ya. Jadi UKM Debat Hukum FKKM UP itu setiap tahun secara rutin pasti ikut kompetisi nasional ataupun regional gitu. Nah, bagi teman-teman yang nantinya bergabung di UKM Debat Hukum FKKM UP, teman-teman punya kesempatan untuk turun di kompetisi baik regional ataupun nasional gitu ya Kak Firman. Nah, di sini juga sudah ada beberapa piala teman-teman yang sudah berhasil kakak-kakak UKM Debat Hukum raih gitu. Dimana yang pertama ini kita pernah mendapatkan juara 2 di kompetisi MPR tingkat regional ya Kak Firman. Terus ada apa lagi nih Kak Firman juara yang pernah kita dapat nih? Kita pernah juara juga teman-teman begitu di kompetisi juara 1 debat konstitusi nasional di Universitas Hasanuddin. Terus kita juga pernah juara 2 kali pialanya di sebelah sana. Oh iya? Iya, juara 2 di Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Nah, mungkin kali menambahkan. Nah iya, makanya karena ini sudah ada beberapa piala yang berhasil kita raih, makanya kita berharap teman-teman mahasiswa baru yang berminat dan bergabung untuk di UKM Debat Hukum FKKM UP nantinya bisa nih ya Kak Firman jadi debaters baru di UKM Debat Hukum FKKM UP. Siapa tahu nanti kalian juga bisa meraih juara-juara seperti yang sudah dapat diraih sama kakak-kakak UKM Debat Hukum FKKM UP sebelumnya. Begitu teman-teman. Nah iya, ketika nanti teman-teman masuk UKM Debat Hukum, teman-teman juga bisa ikut diklat atau pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh UKM Debat Hukum yang untuk mengasah terkait organisasi yang akan dimiliki oleh teman-teman, dan nanti juga kita akan mengadakan debat internal gitu, di mana debat internal ini kita fasilitasi, kita UKM Debat sebagai fasilitator untuk memfasilitasi teman-teman untuk menyampaikan argumentasi, bagaimana caranya berdebat, dan bagaimana merasakan euforia daripada debat yang ada di UKM Debat Hukum FKKM UP itu sendiri. Ini kalau debat internal lingkupnya apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Nah, kalau debat internal teman-teman, nanti lingkupnya ini teman-teman akan memperebutkan piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jadi lingkupnya mahasiswa dan mahasiswi FHUP itu sendiri. Kalau di lingkup Fakultas Hukum sini saja ya Kak Firman ya? Betul. Oke. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah berminat dan ingin bergabung di UKM Debat Hukum FKKM UP, kami juga ingin menginformasikan besok bisa nih untuk teman-teman maba di hari Sabtu tanggal 19 ya Kak Firman ya? Tanggal 19 September 2020. Di tanggal 19 di hari Sabtu, kami dari UKM Debat Hukum FKKM UP akan mengadakan open house ya Kak Firman ya. Jadi di open house nanti bakal lebih banyak lagi nih informasi-informasi tentang UKM Debat Hukum FKKM UP. Jika kalian memang ingin tahu lebih banyak tentang UKM Debat Hukum FKKM UP, kalian bisa banget untuk datang di open house UKM Debat Hukum FKKM UP di hari Sabtu tanggal 19 itu via Zoom ya Kak ya? Via Zoom. Mulainya itu di sekitar jam 10-an. Nanti di situ juga bakal dikasih tahu tentang PK-PK yang ada di pidana, penjurusan-penjurusan yang ada di Universitas Pancasila. Jadi bagi maba-maba cocok banget nih biar nanti bisa tahu oh di Fakultas Hukum Universitas Pancasila tuh ada PK apa aja sih gitu. Nah, ini cocok banget lah pokoknya untuk teman-teman yang memang berminat dan ingin bergabung di UKM Debat Hukum FKKM UP. Nah, nambahin kali teman-teman, nanti juga kita akan share Google Form-nya begitu supaya teman-teman bisa isi nama, nomor WhatsApp, ID Line, dan Instagramnya supaya nanti teman-teman bisa ikut di open house. Nanti ketika teman-teman isi Google Form itu, kita akan mendapatkan informasi yang dimiliki teman-teman dan kita bisa mengundang teman-teman di open house. Jadi kakak berharap semua mahasiswa baru angkatan 2020 untuk mengisi Google Form itu. Nah, nanti linknya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja ya kali ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita informasiin ya tentang UKM Debat Hukum. Jadi pokoknya bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, besok datang deh di open house, pasti nggak bakal nyesel. Banyak informasi tentang
kampus dan juga tentang UKM kita ya. Ya, mungkin itu aja ya kali yang bisa kita Siap, sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih teman-teman mahasiswa baru, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kita tunggu ya kedatangannya di UKM Debat Hukum FKM UP. Bila mana perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 justru dapat mengakibatkan terjadinya Bronze Metallic Pulp, maka inilah yang akan berpuncak pada kehancuran daripada konstitusi sebagai hukum dasar dalam bernegara kita. Atas landasan tersebutlah Dewan Ulama kami berdiri pada posisi kontra menolak mosi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila akan menjelaskan mengenai larangan bagi pengurus dan anggota partai politik menjadi peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai upaya penguatan konstitusional Lembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selamat datang di Lomba Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2020. Kami delegasi dari Universitas Pancasila akan menjelaskan mengenai konsep Omnibus Law sebagai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada intelektual desa atau yang biasa disebut formasi legislatif dan